Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother, ketemu lagi di The Mubarak Channel. Kali ini saya sedang berada di bengkel Wuling Soekarno-Hatta Bandung untuk melakukan perawatan berkala si Wuling Cortez ini yang di 50.000 km. Kita lihat nanti brother ada spare part apa aja yang diganti atau perawatan apa saja yang diganti di 50.000 km ini, walaupun sekarang ya baru sekitar 36.489 km si Wuling Cortez ini. Kita lihat nanti ada biaya apa saja yang dikeluarkan, spare part apa aja yang diganti, ataukah masih gratis ya brother. Check it out. Ayo perawatan wae kan di 50.000. Di 50.000 mah ya Pak, sesuai buku servisnya. Oli mesin, Ya. filter oli, sama oli transmisi Pak. Oh gitu. Ya, ada 3 item yang harus diganti nih. Oh iya. Nah, iya, Bapak iya. ini masih ada voucher. Oh voucher Ya, satu lagi, jadi biayanya nggak ada itu free Pak. Oh Ya, iya. mau jasa maupun part gitu, karena Bapak punya voucher. Ini ada satu lagi di 50.000 kilo. Sekarang pengecekan iya Ya, Pak. karena oli rem teh berkurang kan teh. Oli rem berkurang. Iya, oli rem berkurang lumayan rada banyak. Terus kalau misalkan 3 hari itu dianggok gitunya. Ya. Kan biasa bilang untuk dikumbah ke garasi itu we. Mohon. 3 hari teh lamun pas begitu mau maju kayak betok kena rem teh gitu tidak pantai gitu. Lengket gitunya. Siga nama. Ah, siap. Kalau oli rem saya cek dulu Pak ya, kalau misalkan berkurangnya akibat dari aus si kampas rem, Iya. itu memang kalau misalkan kampas rem udah aus, nanti remnya turun, Olinya ya. olinya berkurang. berkurang. Cuman nanti kita lihat juga takutnya ada kebocoran yang dari lain gitu. Oh, Kemudian iya. kalau untuk yang ketika mau dijalankan di garasi, Ya. nah itu biasanya lengket. Kalau udah dicuci, biasanya kalau udah kena air hujan gitu biasanya. Geluduk gitu di kaki-kaki sih ada kanan depan. Kanan depannya Pengecekan siap. oke kan. Boleh Pak, kaki-kaki kanan Ada depannya. berbunyi lah, ada bunyi-bunyi gitu di kaki depan. Jadi kita cek Pak, Siap. gitu kaki-kaki kanan depannya. Estimasi pengerjaan berapa lama Kang Atet yang di 50.000 kilo ini? Nah, untuk pengerjaannya itu kurang lebih 1,5 jam Pak. 1 jam setengah ya? Ya, 1,5 jam saya estimasinya. Ya. Ini udah termasuk cuci Pak ya? Jangan dicuci baru dikumbah. Siap, gak apa-apa tuh. Usah lah. Jadi bisa lebih kurang lagi. Iya, gitu. iya. Nah, nanti kalau misalkan ada waktu tambahan, saya konfirmasi lagi ke Pak Jaki gitu. Siap. Takutnya ada penemuan-penemuan yang lainnya gitu. Oke. Gitu, siap. Siap dong Kang Atet. Izin saya periksa dulu mobilnya Pak Jaki ya. Mangga. Sip. Ditunggu Pak Jaki ya. Mau ngopi, ngeteh silakan. Bismillah. Siap. Siap, mantap. Sambil nunggu si Wuling Cortez di servis, kita ngopi-ngopi dulu, brother. Brother, sekarang saya sedang berada di Wuling Arista Soekarno-Hatta Bandung, sedang bersama dengan Kang Atep. Beliau adalah salah seorang mekanik di Wuling Arista Bandung. Nah, Kang Atep, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Untuk saat ini kan di 50.000 km, Wuling Cortez saya ini kan masih di cover kupon ya, gratis servis. Nah, kira-kira untuk biaya di 60.000 km nanti terkait dengan biaya jasa ataupun spare part yang harus diganti, kira-kira diestimasi berapa Kang Atep? Oke, baik Pak Jaki. Nah, ini untuk servis berikutnya di 60.000 km. Nah, memang ini udah dikenakan jasa Pak Jaki ya, karena kupon servisnya udah habis gitu masa aktifnya. Nah, paling ini Pak, saya berikan estimasi di servis 60.000. Nah, mohon maaf nih Pak, ini periodenya masih 2021 karena memang masih sama. Nah, untuk biasanya sendiri ini di 262 ribuan Pak Jaki ya. Nah, ini yang pergantiannya itu di 60.000 itu ada oli mesin, filter oli, seal, kemudian minyak rem,
atau bleeding rem atau kuras minyak rem lah gitu diganti di 60.000. Kemudian filter ini Pak, filter AC. Ya, filter AC. Nah, di 122.000. Nah, nanti estimasinya di 915.000 Pak, kurang lebih. Oh iya, 1 jutaan kurang sedikit. Iya, 1 jutaan kurang sedikit lah. Untuk biaya servis di 60.000. Terus kalau selama ini kan Wuling Cortez itu dikeluhkan dengan kaki-kakinya Kang Atep gitu ya, kaki-kakinya. Itu apanya sih ya kira-kira? Ya, memang sampai sekarang ini banyak kemungkinannya Pak. Tapi yang udah pasti atau yang sering terjadi itu dari steering rack Pak. Apa? Steering rack. Steering. Power steering kalau iya. gitu. Power steering itu steering racknya itu oblak Pak. Jadi bunyi kaki juga. Oh gitu. Pertama steering rack. Yeah. Kemungkinan dari tirotnya juga ada yang pernah gitu Pak. Tirot kiri kanan, kemudian kalau shock mah awal-awal sih, shock awal-awal, tapi setelah kesini itu ada improvement dari pihak SGMW dan nggak bermasalah lagi kalau di shock mana. Kalau untuk PR sekarang itu lagi di ini Pak, steering rack yang tadi. Cuman kalau untuk yang sekarang atau part yang sekarang itu udah ada improvementnya juga. Jadi kalau misalkan part yang dulu diganti sama yang sekarang itu udah mulai ada perbaikan, jadi nggak ada bunyi kayak gitu lagi. Sudah aman lah ya. Iya betul, sudah aman. Untuk kalau misalkan ternyata harus diganti rack steernya, kira-kira berapa itu Kang Atep? Nah kalau misalkan belum 3 tahun, terus kemudian belum 100.000 km dan servis belakangannya nggak ada yang kelewat atau rutin Bapak ya, itu masih di cover garansi. Oh iya, masih di cover garansi. Jadi untuk jasa pergantian part itu masih free gitu. Oh masih free ya. Jadi kalau udah lewat 100.000 km baru dikenakan biaya. Dikenakan biaya jasa sama partnya gitu. Kalau partnya sendiri rack steer itu berapa Kang Atep? Ya. Kalau saya lihat di YouTube itu ada yang mengganti rack steernya Cortez dengan Almas. Iya. Ya memang banyak sih saya lihat juga. Kalau untuk harga rack steer Cortez sendiri itu di estimasinya 1.400.000 sama jasanya. Sama jasa. Iya, sudah. Kalau yang Almas? Kalau yang Almas sekitar kalau lihat estimasi kemarin itu 1.500.000-an Pak. Oh beda dikit ya? Beda dikit. Oh, ya. Ini ada Cortez yang diganti sama steering Almas nih. Nah itu untuk kedepannya saya juga belum tahu sih apakah memang bagus, lebih awet punya Almas atau sama aja gitu Cortez gitu. Satu lagi nih Kang Atep kan sekarang harga BBM nih antar Pertamax dengan Pertalite kan lumayan jauh ya. Betul. Nah apakah disarankan nggak kalau untuk si Cortez ini menggunakan Pertalite? Pertalite itu Pak ya. Oke baik. Sebetulnya dari pihak ATPM sendiri, SGMW sendiri, kita menyarankannya karena pertama sudah Euro 4 dan gas emisi buangnya kan lebih sedikit kalau kalau Pertamax itu hasil pembuangannya. Tetapi kan dengan kondisi saat ini boleh pakai Pertalite, cuman jangan sering-sering aja gitu. Mungkin 1 minggu 3 kali gitu pakai Pertalite, 4 harinya pakai Pertamax gitu kalau misalkan tiap hari jalan Pak ya. Gitu. Itu kalau lebih baik pakai Pertamax ya karena jangka panjangnya sih Pak. Itu jangka panjangnya biar nggak ada knocking juga kan, nggak ada ngelitik di mesin itu kan. Kalau Pertalite itu biasanya ada ngelitik tuh karena sisa pembakarannya kurang sempurna sih Pak gitu. Kalau di mobil Wuling ini gitu. Oke gitu. Hatur nuhun Kang Atepnya informasinya. Sama-sama Pak Jaki. Ya. Pak Jaki ini mobilnya sudah selesai Pak Jaki ya, sudah servis. Nah, tadi yang digantinya ini ada oli mesin, filter oli transmisi sama seal gasket. Nah ini free semua Pak ya. Nah untuk kendalanya sendiri tadi yang oli rem berkurang itu dari kampas remnya Pak yang belakang udah mulai tipis. Nah untuk catatannya sendiri ini di next service aja diganti si kampas remnya. Kemudian untuk kaki-kaki yang depan kanan
tadi sih masih karena nggak ada kebocoran dari shock breaker, kemudian si join-joinnya juga masih bagus gitu, dicek sama mekanik. Coba ini di rumah saja, tadi ada apa sedikit kereket gitu. Nah kemudian untuk rem bunyi pada saat di garasi ketika mau jalan, nah ini lengket Pak, tadi udah dibersihin juga si apa namanya si kampas remnya. Gitu, jadi sekarang mah nggak lagi Kak. Cuman saya sarankan kalau misalkan lama di garasi atau misalkan jarang dipakai gitu ya, dia aja di garasi terus direm tangan, itu bakal lengket. Nah, saya sarankannya jangan direm tangan aja. Caranya gimana? Nah caranya gini, sebelum Bapak matikan mesin, tekan tombol apa namanya si parking brake itu berbarengan sama rem kaki. Jadi sebelum mesin dimatikan itu tekan dulu, ditahan, tekan ke bawah, ditahan, kemudian matikan mesin. Nah ini udah netral nih. Jadi kalau diistilahkan mah parkir paralel. Nah gitu bisa didorong maju mundur gitu Pak. Gitu. Nah, itu nggak bakalan lengket ke ini gitu. Kalau misalkan mobil didemin dalam jangka waktu lama begitu. Alhamdulillah brother sudah selesai kurang lebih 1 jam pengerjaan di servis yang di 50.000 km ini di Wuling Soekarno-Hatta Bandung. Jadi masih gratis untuk apa pergantian, tadi ada oli mesin, kemudian filter oli, gasket, dan juga oli transmisi juga jasanya masih gratis karena ada kupon yang gratis di 50.000 km. Mungkin untuk ke depan ya sudah mulai berbayar brother ya. Nah jadi tadi ada keluhan-keluhan seperti yang saya rasakan ya, ada berkurangnya minyak rem. Ternyata setelah dicek itu memang kondisi kampas rem yang belakang sudah mulai agak tipis kata Kang Atep tadi. Dan karena memang dari awal belum diganti ya kampas remnya, dan tadi disarankan untuk servis yang akan datang atau di 60.000 km itu baru diganti kampas remnya. Kemudian ada bunyi-bunyi di kaki-kaki di depan, pas dicek juga ternyata masih aman-aman saja, rekstir aman. Kemudian shock breaker tidak ada yang bocor dan hanya dikasih pelumas-pelumas saja. Begitu brother. Ya tadi juga sudah nanyain ya estimasi untuk apa namanya untuk servis yang akan datang karena sudah tidak di cover lagi oleh kupon gratis pre maintenance. Ya sekitar 900 ribuan brother, dengan itu sudah dengan oli mesin. Ya masih lumayan worth it lah ya untuk biayanya gitu. Nah kemudian terkait dengan BBM nih brother, memang ya disarankan sih pakai Pertamax ya untuk Wuling Cortez ini. Kalaupun misalkan brother ya mau pakai Pertalite, sebetulnya sih secara performa yang saya rasakan itu nggak ada masalah. Secara performa ya baik tarikan juga secara konsumsi BBM-nya itu juga tidak ada perbedaan signifikan dengan ketika menggunakan Pertamax. Ini waktu saya ke Jambi yang dulu pakai Pertamax dan ke Jambi yang kemarin itu pakai Pertalite, itu secara performa dan konsumsi BBM itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Namun memang kata mekaniknya tadi dalam jangka panjang pemakaian dengan Pertalite itu pasti akan ada efeknya gitu brother. Nah bagaimana kondisi si Wuling Cortez di servis yang di 50.000 km ini, atau selama kurang lebih pemakaian 2 tahun setengah, pas 2 tahun setengah lah, 2 tahun setengah ya kondisinya baik-baik aja, nyaman-nyaman aja, dan juga ada beberapa part dan perawatan yang pernah saya lakukan. Aki pernah diganti waktu baru setahun lebih sedikit lah, dan juga ban kemarin kita ganti ban juga brother ternyata. Terus wiper pernah ganti, selebihnya nggak ada brother ya, kecuali yang part-part yang
pas moving yang diganti di bengkel Wuling resminya dalam servis berkalanya. Oh ya, dan juga perawatan AC di bengkel dokter mobil. Thank you for watching, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.